intoleransi, serta radikalisme. Padahal buktinya sampai hari ini tidak ada, teman-teman. Bahkan Pak Anies sendiri juga tidak pernah disebut. Pemilu memang masih 2 tahun lagi, tapi dinamikanya sudah terasa sekali akhir-akhir ini. Para kandidat calon presiden, calon wakil presiden, dan petinggi-petinggi partai semakin sering melakukan manuver-manuver yang bisa kita maknai punya kaitan dengan persiapan pemilu 2024. Meski belum final, namun peta koalisi pemilu 2024 samar-samar mulai kelihatan nih bentuknya. Ada PSI yang tidak mendukung Pak Anies Baswedan di 2024. Alasannya menurut PSI, teman-teman, dia tidak mendukung orang yang bermasalah dalam hal intoleransi dan dalam hal korupsi. Jadi ini menjadi satu yang aneh, teman-teman, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dari PSI. Kalau kemarin mengkritisi terkait Formula E, bahkan sumber resapan pun ini dikritisi oleh PSI. Kali ini PSI tidak akan mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Sementara elektabilitas Anies meskipun masih di bawahnya Prabowo, namun ia mengantongi dukungan solid dari kelompok intoleran yang tadinya mendukung Prabowo di pemilu 2019. Jika sampai maju lagi di pemilu 2024, Prabowo akan sulit meyakinkan kelompok intoleran untuk kembali mendukungnya. Sejak menyeberang ke kubu Jokowi, Prabowo sudah dicap sebagai pengkhianat. Kapan Pak Anies itu intoleransi? Jadi saya tidak melihat itu. Bahkan teman-teman, Pak Anies dengan umat agama lain itu hubungannya cukup baik. Dan tidak hanya sampai di situ, Pak Anies juga membantu, teman-teman, dalam hal misalkan pembangunan gereja. Itu ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini tentunya atas persetujuan dari Pak Anies Baswedan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jemaat, khususnya dari katedral, yang telah membantu Pemprov DKI Jakarta. Kami membangun pohon Natal di Tamrin 10 dan dibangun dengan pesan lingkungan hidup, bahwa kita ingin menjaga persatuan, dibangun menggunakan bahan recycle, jumlahnya 8.000, dikerjakan 4.000 orang di setinggi 10 meter yang hari ini terpampang di Jalan Tamrin sana. Tapi selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kita lihat beberapa foto Pak Anies ini ada dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak umat Kristiani. Ini kan bentuk komunikasi yang baik antara umat Kristiani atau agama yang tidak sama dengan Pak Anies Baswedan ini dijalin dengan baik. Masa itu dituduh intoleransi? Terhadap isu-isu intoleransi dan radikalisme, rasanya tidak mungkin Ganjar akan mau berpasangan dengan Anies Baswedan. Pak Anies dituduh intoleransi. Kalau hubungan antar umat agama lain ini cukup baik, cukup bagus. Jadi tuduhan-tuduhan atau tudingan-tudingan yang tidak didasari oleh fakta ini cenderung fitnah. Semoga Ibu dan Bapak sekalian, para romo, kardinal, semua mendapatkan keberkatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus juga izinkan kami atas nama Pemprov DKI Jakarta dan atas nama masyarakat Jakarta ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Kardinal Soeharyo yang pada bulan Oktober kemarin ditetapkan dan diangkat menjadi kardinal. Tidak memberi ruang terhadap intoleransi serta radikalisme sangat beda dengan Anies Baswedan. Sejarah mencatat, Anies justru memelihara kedekatan dan memanfaatkan kelompok intoleran untuk meraih kekuasaan. Kenapa Pak Anies tidak didukung oleh PSI? Saya pikir wajar, teman-teman. Tidak semua orang itu mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi walaupun tidak mendukung, jangan sampai memberikan tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang tidak mendasar, yang tidak sesuai dengan fakta. Karena itu malah menjadi fitnah. Dan untuk bisa menjaga persatuan harus ada rasa keadilan, harus ada kesetaraan kesempatan. Karena itu pula kita selama menjelang peringatan Hari Natal mengundang kepada gereja, kepada sekolah, kepada perguruan tinggi untuk menyongsong Hari Natal tahun ini dengan
dengan memfasilitasi kegiatan Christmas Carol beberapa hari di Jalan Jenderal Sudirman kemarin. Tengah memanasnya politik identitas jelang Pilkada DKI, Anies justru melakukan kunjungan ke markas FPI. Organisasi yang dikenal kerap melakukan kekerasan dan perusakan rumah ibadah. Anies juga mendatangi Rizik Syihab ketika Rizik pulang ke Indonesia setelah lama tinggal di luar negeri. Anies memakai dalih dia ingin menjadi pemersatu atau sekedar silaturahmi. Namun dalam proses hukum yang berlangsung kemudian terungkaplah kedekatan FPI dengan aksi terorisme. Karena kalau kita lihat teman-teman, sejak 2017 kemarin Pilkada DKI, PSI ini memang tidak mendukung Pak Anies. PSI ini mendukung Ahok untuk di Pilgub DKI Jakarta. Tetapi nyatanya teman-teman, dukungan PSI kalah. Jadi Pak Ahok tidak menjadi gubernur di 2017 dan diganti oleh Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini teman-teman, masih saja PSI tidak mendukung Pak Anies. Alasannya intoleransi dan alasannya adalah korupsi. Bekerja bersama untuk memastikan bahwa di kota kita hadir ketenangan, stabilitas, kerukunan. Mereka semua bekerja dalam sunyi, tak terlihat. Kita hanya menyaksikan hasilnya. Hasilnya adalah pada saat suasana tenang dan damai. Mereka tak bekerja muncul di permukaan, tetapi pada mereka dititipkan amanat untuk menjaga Jakarta agar aman dan tertib. Pertanyaannya adalah kapan Pak Anies itu intoleransi? Kapan Pak Anies itu korupsi? Kalau Pak Anies korupsi, Pak Anies sudah kaya. Dan ini bisa dibuktikan di rekening Pak Anies Baswedan, teman-teman. Dan yang berhak untuk mengecek seperti itu adalah KPK. Selama tidak bisa dibuktikan di KPK, selama tidak diputuskan di pengadilan, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan korupsi. Kalau menduga-duga, itu wajar teman-teman. Tapi kalau sudah menuduh orang korupsi, selama dia tidak bisa membuktikan, maka ini tuduhan yang mengandung fitnah. Kan ada seorang terpidana kasus terorisme yang juga anggota JAD memberi kesaksian bahwa dia pernah mengirimkan sejumlah anggota FPI ke ISIS. Perbedaan sikap antara Ganjar dan Anies terkait intoleransi merupakan jurang yang amat dalam yang rasanya tidak mungkin diseberangi. Oleh karenanya, saya meyakini Ganjar tidak akan mau berpasangan dengan Anies Baswedan. Pak Anies dituduh intoleransi. Kalau hubungan antar umat agama lain ini cukup baik, cukup bagus. Jadi tuduhan-tuduhan atau tudingan-tudingan yang tidak didasari oleh fakta ini cenderung fitnah. Mengapa? Keberagaman adalah suratan Tuhan. Keberagaman adalah bawaan alam. Keberagaman adalah hukum alam. Manusia menerima itu sebagai kenyataan. Tapi persatuan adalah hasil usaha manusia. Bersatu atau tidak adalah pilihan kita. Persatuan hasil kerja. Karena itu pesan kami pada kita semua. Mari kita terus rawat dan usahakan untuk bisa menghadirkan persatuan di ibu kota Jakarta kita.